Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Pengertian untuk laju reaksi yaitu besarnya perubahan konsentrasi zat tiap satuan waktu. Apa saja yang akan dipelajari pada materi laju reaksi, yaitu yang pertama adalah molaritas, yang kedua pengertian dari laju reaksi, yang ketiga persamaan laju reaksi, yang keempat orde reaksi, dan yang kelima menentukan persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Untuk materi pertama yaitu tentang molaritas. Nah, tentunya di sini pada pembelajaran tentang laju reaksi, kalian harus mengetahui dulu tentang molaritas. Nah, apa itu molaritas? Yaitu menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, rumusnya di sini tertulis yaitu molaritas disimbolkan dengan M. M sama dengan N per V dengan satuannya mol per liter. M sendiri itu adalah salah satu jenis konsentrasi larutan dengan satuannya mol per liter. Kemudian N sendiri adalah jumlah mol dari zat yang terlarut, dan V adalah volume larutan dalam satuan liter. Nah, untuk lebih memahami tentang molaritas, Ibu akan berikan contoh soal. Di sini, berapakah konsentrasi 18 gram glukosa dengan rumus kimia C6H12O6 dilarutkan dalam 200 ml air? Diketahui massa atom relatif dari H itu 1, karbon adalah 12, dan oksigen 16. Jadi penyelesaiannya yang pertama harus diuraikan apa saja komponen-komponen yang diketahui dari soal tersebut, yaitu massa dari glukosa sebesar 18 gram, kemudian volume air 200 ml. Nah, dari 200 ml ini harus diubah ke liter, jadi 0,2 liter. Nah, karena melihat dari satuan molaritas sendiri itu tertulis kan mol per liter. Nah, untuk AR-nya H1, C12, dan O16. Ditanyakan M, ya. Nah, untuk bisa menyelesaikan molaritas yang disimbolkan dengan M, maka kalian harus menentukan dulu berapa mol yang didapatkan dari massa 18 gram glukosa tersebut. Nah, menghitung mol itu sama dengan massa per MR atau massa molekul relatif. Nah, untuk massa molekul relatif ini harus dihitung apa saja yang harus ditentukan. Di sini karena dari rumus kimianya adalah C6H12O6, maka dalam penentuan MR-nya adalah 6 kali ARC ditambah 12 kali ARH ditambah 6 kali ARC. Atau bukan ARC ya, ARO. Jadi 6 kali 12 ditambah 12 kali 1 ditambah 6 kali 16. Jadi
totalnya sejumlah 180 untuk MR dari C6H12O6. Nah, sehingga di sini dalam menentukan mol yang rumusan pertama tadi, N sama dengan M per MR, yaitu M-nya 18, MR-nya 180. Jadi didapatkan untuk molnya adalah 0,1 mol. Nah, dari mol yang dihasilkan baru kita masukkan ke rumus yang ditanyakan tadi, yaitu molaritas. Molaritas rumusnya M sama dengan N per V. Nah, N sendiri tadi sudah dihitung sebesar 0,1 mol dan volumenya sudah ditentukan tadi di yang diketahui, yaitu sebesar 0,2 liter. Sehingga N per V-nya itu 0,1 mol per 0,2 liter. Jadi hasilnya adalah 0,5 mol per liter. Jadi konsentrasi dari 18 gram glukosa yang dilarutkan dalam 200 ml air itu adalah 0,5 mol per liter. Nah, bagaimana anak-anakku? Bisa dipahami dan bisa diikutinya? Ya, baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu pengertian dari laju reaksi. Nah, pengertian dari laju reaksi adalah besarnya perubahan konsentrasi per reaksi atau hasil reaksi tiap satuan waktu. Jadi masalah laju reaksi ini tidak terkait seperti pada kehidupan sehari-hari, masalah kecepatan dari suatu kendaraan ya. Jadi jarak yang ditempuh oleh suatu kendaraan dalam satu satuan waktu, misalkan jarak antara Bogor dengan Jakarta itu bisa ditempuh selama 60 km per jam ya. Jadi dalam 1 jam itu bisa ditempuh sepanjang 60 km jaraknya, begitu. Nah, tentunya di sini dalam mempelajari laju reaksi pun sama ya. Akan tetapi di sini yang dimaksudnya adalah konsentrasi dari pereaksinya ya, yang ditentukan dalam tiap satuan waktu ya, atau juga hasil reaksinya juga yang ditentukan tiap satuan waktu. Nah, pada reaksi umum ini tertulis PA ditambah QB sama dengan RC ditambah SD. Nah, pada reaksi tersebut zat-zat di ruas kiri yaitu A dan B sebagai pereaksi atau reaktan yang mengalami pengurangan jumlah zatnya atau konsentrasinya. Dan untuk zat yang di ruas kanan yaitu C dan D merupakan hasil reaksi atau produk yang mengalami pertambahan jumlah zatnya atau konsentrasinya. Sehingga laju reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi laju reaksi dilambangkan dengan V itu sama dengan, nah karena reaksi itu berkurang jumlahnya, maka ini diberi tanda negatif 1 per P kali delta konsentrasi A dibagi dengan delta T, atau negatif 1 per Q kali delta konsentrasi B dibagi delta T, atau plus 1 per R kali delta konsentrasi C per delta T, atau plus 1 per S kali delta konsentrasi D per delta T. Jadi artinya laju reaksi tersebut adalah laju pengurangan konsentrasi A
atau laju pengurangan konsentrasi B, atau laju pertambahan konsentrasi C, atau laju pertambahan konsentrasi D tiap satuan waktu. Bisa dipahami ya? Oke, dilanjutkan. Nah, di sini ada persamaan laju reaksinya. Nah, reaksi yang tadi yaitu A ditambah B menjadi C ditambah D. Nah, di sini yang berkaitannya itu adalah yang dikatakan bisa dilihat dari lajunya itu adalah perubahan dari konsentrasi pereaksinya. Sehingga untuk persamaan laju reaksinya itu V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Nah, di mana untuk K ini adalah tetapan laju reaksi yang nilainya khas untuk setiap reaksi. Nah, di sini untuk konsentrasi A dan konsentrasi B yang dipangkatkan dengan masing-masing, yaitu pada konsentrasi A dipangkatkan M dan konsentrasi B itu dipangkatkan N. M dan N bukan diturunkan dari persamaan reaksi yang tadi disebutkan PQRS ya. Jadi P pada A, Q pada B. Jadi tidak pangkat P ataupun Q, melainkan ini M dan N. Jadi M dan N ini adalah orde reaksi yang tentunya menentukannya dari data hasil percobaan. Nah, tadi disinggung tentang orde reaksi ya. Nah, orde reaksi itu adalah bilangan pangkat yang menyatakan perubahan laju reaksi akibat perubahan konsentrasi zat-zat pereaksi. Demikian untuk materi kali ini tentang laju reaksi, dan kalian tentunya harus bisa memahami apa itu pengertian laju reaksi, kemudian persamaan laju reaksi, apa itu orde reaksi, dan konsentrasi. Nah, dari materi ini Ibu harapkan apa yang sudah dipelajari hari ini kalian bisa makin memahami tentang laju reaksi. Demikian untuk pertemuan kali ini. Ibu cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.